Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsani Bajaradi dengan NIM 180910101060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika konflik etnopolitik untuk memenuhi tugas mata kuliah etnopolitik kelas A2. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada konstelasi dimensi dari konflik etnopolitik. Di sini saya akan menjelaskan garis besarnya saja. Perhitungan paling sederhana dari potensi konflik etnopolitik membandingkan jumlah negara bangsa dengan jumlah kelompok etnis yang dapat dibedakan. Titik awal konsep ini dimulai dari gagasan Eropa yang menyatakan bahwa negara bangsa harus dibangun sejauh mungkin di atas basis etnonasional yang homogen. Masalahnya muncul ketika banyak negara multi etnis yang menerapkan konsep multi etnis dan mendukungnya dengan konstitusi-konstitusi sehingga menciptakan hubungan etnis dan antar etnis yang damai. Sehingga lebih cocok mungkin jika untuk menghitung potensi konflik etnopolitik dengan memeriksa konflik kekerasan yang terjadi saat ini. Dalam upaya membangun keanggotaan etnis, pendekatan minoritas menjadi pendekatan yang digunakan. Dalam hal ini, etnisitas dipahami sebagai konstruksi sosial meskipun salah satu yang mungkin berakar jauh di dalam memori historis dari masing-masing kelompok. Dua faktor yang dapat mendorong persepsi bersama semacam ini adalah pengalaman diskriminasi negatif ataupun positif dibandingkan dengan kelompok lain dan mobilisasi politik yang disengaja untuk mempertahankan kepentingan nyata atau dari kelompok-kelompok yang bersangkutan. Lanjut. Ada 5 aspek dalam dinamika konflik etnopolitik berdasarkan dari Friedrich Claes. Yang pertama adalah para pihak dalam konflik. Para pengaruh politik dan pengalaman kolektif menumbuhkan gagasan tentang takdir bersama. Dalam karyanya tentang konflik etnis, Donald L. Horowitz dengan tepat menyatakan bahwa banyak kesalahpahaman tentang konsep etnis dapat dihilangkan dengan menghilangkan anggapan bahwa ada yang namanya esensi etnis. Keanggotaan etnis lebih baik digambarkan sebagai sebuah wadah yang mewakili kategorisasi orang-orang tentang diri mereka sendiri. Pertama, di satu sisi, itu terletak dari keanggotaan mereka sendiri dan di sisi lain terletak dari keanggotaan mereka sejak lahir. Mengambil dasar dari definisi umum dari kelompok etnis tadi, terdapat 6 elemen penyusun yang dapat diidentifikasi. Di antaranya adalah nama bersama, mitos tentang asal-usul bersama, sejauh bersama, sejarah bersama, budaya bersama, hubungan dengan wilayah tertentu, dan kesadaran komunitas. Berdasarkan hal tersebut, tentu saja ada kesulitan yang harus diakibatkan dari hal ini berkaitan secara khusus dikarenakan ada 2 hal terpisah dari pembentukan negara bangsa. Berdasarkan hal tersebut, Tedgur membaginya menjadi 2 bagian. Yang pertama ada masyarakat nasional yang mencari hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada etnonasionalis dan ada masyarakat adat. Selanjutnya ada masyarakat minoritas, yaitu masyarakat yang berjuang untuk status politik, sosial, dan ekonomi yang lebih baik di negaranya itu sendiri. Dan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada etnokelas, ada sekte militan, dan yang terakhir ada pesaing komunal. Selain kemungkinan artikulasi politik dan kondisi internasional secara keseluruhan tadi, Tedgur juga memberikan 2 faktor utama. Yang pertama adalah tingkat kerugian yang dialami secara kolektif, diskriminasi, dan tindakan represif. Dan yang kedua adalah tindakan koherensi kelompok dan identitas kelompok. Kedua faktor tersebut akan digunakan untuk menjelaskan mengenai arah dari mobilisasi etnopolitik itu sendiri. Aspek yang penting yang harus diketahui dari pengalaman kolektif adalah peran dari chosen trauma dan chosen glory. Yang mana chosen trauma dan chosen glory itu merupakan suatu peristiwa yang dialami oleh kaum etnis dalam jumlah yang besar. Di sisi lain, pengaruh dari aktor di etnis juga memberikan peran yang penting dan cenderung efektif untuk memobilisasi etnis itu sendiri. Lanjutnya adalah hubungan antara pihak yang bertentangan, asimetri antara para pelaku, dan asimetri antara dinamisme alami masyarakat dan sifat statis alami negara. Salah satu ciri dasar yang umum pada sebagian besar konflik etnopolitik adalah hubungan asimetri mereka. Hal ini berlaku tidak hanya untuk ukuran kelompok yang terlibat dalam konflik, serta sumber daya yang tersedia bagi mereka,
tetapi juga untuk kondisi keseluruhan yang menyusun situasi dan dari mana legitimasi itu berasal. Sehubungan dengan ini, Distelsenghas telah mengusulkan perbedaan antara 3 konstelasi konflik mengenai etnopolitik. Yang pertama adalah konflik yang berkaitan dengan pengamanan aset. Yang kedua adalah konflik yang berkaitan dengan perlawanan terhadap perendaman oleh orang asing. Dan yang ketiga adalah konflik yang berkaitan dengan perlawanan terhadap asimilasi. Asimetri dan banyak konflik etnopolitik menciptakan beberapa tantangan mendasar sejauh menyangkut upaya menemukan cara damai untuk mengaturnya. Solusi yang paling adil dan bertahan lama untuk konflik biasanya digunakan dengan menjaga hubungan antar pihak yang berkonflik agar kurang lebih simetris. Selanjutnya ada masalah dalam sengketa, identitas dan kemungkinan. Sifat asimetris dari banyak konflik etnopolitik antara badan-badan negara di satu sisi dan gerakan etnososial di sisi lain juga tercermin dalam fakta bahwa deskripsi yang diberikan oleh masing-masing pihak tentang masalah-masalah yang disengketakan sangat bervariasi dalam penekatannya. Kasus yang paling umum adalah di mana tuntutan kelompok etnososial untuk pengakuan atas hak-hak khusus mereka dihadapkan dengan kecenderungan negara yang menyangkalnya. Dalam hal ini, komponen kepentingan dan identitas merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Lebih jauh lagi, hampir tidak ada konflik jangka panjang yang tidak dibebani dengan masalah ekstra, ketegangan sosiostruktural, hubungan yang tegang antar perwakilan, perbedaan pendapat tentang apa yang terjadi serta kapan terjadinya. Yang keempat adalah dinamika eskalasi konsekuensi personalisasi penyederhanaan, ancaman, dan kekerasan. Konflik etnopolitik umumnya berkembang dalam periode yang sangat lama. Bisa terjadi dalam waktu beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Proses tersebut melibatkan berbagai faktor subjektif dan objektif yang semuanya mempengaruhi satu sama lain. Artinya, di satu sisi konflik kurang lebih dipentaskan secara sadar, secara subjektif, namun di sisi lain juga dialami sebagai akibat dari faktor-faktor objektif yang ditekankan. Friedrich Claus telah menyarankan bahwa konflik sosial umumnya akan mengandung momentum eskalasi jika para aktor yang terlibat di dalamnya tidak mengambil langkah-langkah sadar untuk mencegah intensifikasi konflik itu sendiri. Dia juga menganggap hal tersebut sebagai rangkaian mekanisme dasar, yang mana ada kecenderungan untuk memproyeksikan segala sesuatu yang negatif ke dalam sisi lawan, kecenderungan secara bersamaan untuk memperluas cakupan masalah yang disengketakan, serta menyedarkan struktur argumen dan mempersonalisasi perselisihan. Memperluas cakupan masalah yang dipersengketakan tampaknya merupakan langkah yang baik karena kelompok etnopolitik dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan memiliki kecenderungan untuk menekankan ciri khas mereka di berbagai bidang. Pada saat yang sama, keanggotaan etnis mereka yang dianggap alami memungkinkan untuk menawarkan penjelasan sederhana mengenai konstelasi konflik yang kompleks. Penjelasan konflik yang alami ini juga mendorong personalisasi argumen. Alih-alih memikirkan diri sendiri dengan masalah konkret yang terlihat, mereka justru menyalahkan ciri-ciri pribadi anggota kelompok lain untuk konflik yang nyata. Terakhir, salah satu ciri yang menonjol dari perselisihan etnopolitik yang berkepanjangan adalah munculnya di samping konflik asli tadi, konflik tentang penyelesaian konflik yang terkadang bahkan lebih sulit dan lebih alot penjelasannya. Dan yang terakhir adalah sikap para pihak terhadap konflik antara polarisasi dan transformasi. Satu aspek terakhir yang penting sejauh menyangkut metode penanganan konflik adalah sikap yang dimiliki para pihak yang berselisih terhadap konflik itu sendiri. Dalam hubungan ini, ciri khas dari perselisihan etnopolitik adalah seperti yang telah disebutkan beberapa kali, yaitu hubungan asimetri. Yang mana sementara satu pihak melihat apa yang dianggapnya sebagai konflik tentang perubahan sistem, pihak lain melihat bahwa banyak kebutuhan untuk membuat penyesuaian kecil mengenai kerangka sistem yang ada. Namun, jika dicermati aktor-aktor yang terlibat dalam konflik etnopolitik itu tadi, dimensi sikap mereka dapat dirunutkan lebih jauh. Ada 3 aspek khusus yang diperhatikan dalam hal ini. Di antaranya adalah pertama, lokasi para aktor dalam hierarki sosial dari pihak-pihak yang terlibat.
Karena menonjolnya tingkat relasional dalam konflik etnopolitik, sikap di tingkat kepemimpinan menengah di antara elit daerah dan di bawah di antara elit-elit yang ada di wilayah grassroots akan memainkan peran penting. Yang kedua, sejauh mana polarisasi di antara para aktor ini. Yang mana sejauh mana sikap dalam konflik terpolarisasi sangat bergantung pada tingkat eskalasi. Tetapi, bahkan dalam kasus konflik yang telah mencapai eskalasi tingkat tinggi, sikap dari kepemimpinan menengah dan bawah tidak akan terpolarisasi secara merata. Dan yang ketiga adalah perubahan sikap mereka dalam skala waktu yang panjang. Dinamika sosial yang kompleks dari konflik etnopolitik juga menunjukkan fakta bahwa sikap terhadap regulasi konflik bervariasi dalam ketetapan dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Dan hal ini terjadi setidaknya dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan dalam cara kepentingan identitas itu akan terjadi dalam skala waktu yang panjang dan cukup mungkin terjadi secara kontinu. Dilihat dari perspektif ini, pengaturan konflik pertama dan yang paling utama adalah transformasi masyarakat atau masyarakat yang bersangkutan dengan tujuan untuk memperkuat afinitas dan loyalitas dari masyarakat non-etnis. Kesimpulannya adalah 5 aspek tersebut saling berkaitan untuk menjelaskan konstelasi dari dinamika konflik etnopolitik. Konflik etnis membentuk komunitas dengan takdir bersama berdasarkan proses jarak yang panjang, di mana mereka melakukan proses pergantian antara faktor subjektif dan objektif, antara kebutuhan individu atau keanggotaan, antara keamanan dan partisipasi dalam kelompok, antara proses budaya dan sosial ekonomi, serta antara inklusi dan eksklusi dari masyarakat, dari permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, dalam hampir semua sengketa akut, terdapat tingkat faktual dan relasional. Namun, faktanya, bentuk pengaturan konflik politik yang dominan sebagai besar terjadi pada batas tingkat faktual semata, di mana konflik etnis tadi terjadi sebagian besar bersifat asimetris. Sifat asimetris ini cenderung menyebabkan pihak yang diunggulkan menahan perlakuan terbuka, yang mana menghasilkan usaha kontraproduktif. Dalam hal ini, intervensi demi penyelesaian konflik yang adil dan langgeng juga dapat berarti penyelesaian serta penyeimbang sehingga membentuk kondisi yang asimetris. Sengketa etnopolitik juga tidak dapat dipisahkan dari identitas etnis dan konflik kepentingan, di mana identitas dan konflik kepentingan tadi dapat menimbulkan eskalasi tingkat tinggi, yang mana bahaya eskalasi dalam kasus ketekanan etnopolitik dan kesulitan untuk meraih perdamaian. Sehingga upaya intervensi damai pada tingkat intensitas tinggi menggarisbawahi perlunya diplomasi preventif. Diplomasi preventif ini digunakan untuk menghindari meningkatnya eskalasi konflik etnopolitik, sehingga para pihak yang terlibat memiliki sikap yang berbeda terhadap konflik di antara berbagai aktor dapat memberikan sudut pandang yang sama, sehingga dapat menyelesaikan konflik etnopolitik itu tadi. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau sanggahan silakan ditulis di kolom komentar. Sudah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.